bisa mencetak pejuang devisa, di mana tagline-nya adalah berangkatnya jadi pekerja migran, pulangnya jadi juragan. Di balik kesuksesan orang tuh pasti ada hal yang bisa membuat dia bisa berdiri sampai detik ini. Itu seperti apa? Dan saya bersyukur sampai detik ini dengan tantangan itu saya masih bisa tegak berdiri, masih tetap bisa lanjut, dan saya masih tetap bisa bantu banyak orang dengan program-program yang ada di Infinity. Om Swastiastu, pemirsa Bali Media Podcast. Kali ini saya mendatangkan narasumber inspiratif dari industri pendidikan vokasi, ya the one and only Miss Ria Asteria. Asteria Fariska ya kan, nama kerennya kan. Tolong sapa dong pemirsanya Miss Ria. Halo semuanya pemirsa Bali Media Podcast. Senang sekali loh hari ini bisa diundang sama tim dari Bali Media Podcast. Sebelum jauh nih Miss Ria sudah menyiapkan waktunya datang ke sini. Kita sudah undang jauh-jauh hari ini baru bisa ya kan. Kita akan tayangin dulu kegiatan Miss Ria di industri vokasi pendidikan bisnisnya yang sudah sangat terkenal di Bali, bahkan sekarang merambah internasional, Indonesia dan internasional. Infinity Training Center. Check it out. Infinity Training Center, we are the future. Berangkat dari asa dan peduli bangsa, mewujudkan cita-cita mulia. Infinity Training Center terlahir untuk fokus pada penyelenggaraan kursus pendidikan, lembaga pelatihan kerja, dan sebagai migran spesialis. Saya Niputu Asteria Yuniarti sebagai Direktur Infinity Training Center memberikan peluang kerja pada masyarakat sekitar khususnya di lingkungan sempit di Badung. Dengan bertumbuhnya Infinity tentu akan memberikan dampak sosial dan lingkungan, dan ini adalah salah satu kegiatan rutin kami yaitu berbagi. Touching a Billion Heart. Usaha kami memberikan solusi untuk belajar kuliah singkat, kerja cepat, uang dapat. Terbukti memberangkatkan para alumni sebagai pekerja migran Indonesia dengan jalur prosedural dan legal. Karena berangkatnya jadi pekerja migran, pulangnya jadi juragan. Oke Miss Ria, sementara saya tahu Miss Ria udah lama banget juga. Dan juga kita sering traveling ya Miss Ria, kita keluar negeri, jadi ada kedekatan, emosional, segala macam. Maka dari itu di podcast yang kali ini, yang keberapa ini? Yang kelima ya. Yang kelima, pertama kali nih ada wanita karir ya Miss Ria ya. Jadi pemirsa, Miss Ria dengan pendidikan yang begitu banyak dilalui, gelar yang begitu banyak dimiliki, kemudian sekarang kuliah S3 juga kan, ntar lagi doktor di bidang pendidikan. Mungkin Miss Ria bisa perkenalkan diri ke pemirsa dan netizen di Bali Media Podcast. Oke, terima kasih Pak Ai sudah diundang ke sini. Saya senang banget bisa hadir di sini, bisa sharing pengalaman dan juga aktivitas yang saya lalui. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, Pak Ai. Ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga yang berbisnis. Oh gitu konsepnya. Oke. Kerennya orang bilang sekarang mompreneur. Mompreneur. Ini baru lagi dia ada. Setelah apa namanya itu entrepreneur. Iya. Kemudian ada socialpreneur, sekarang ada mompreneur. Iya. Kalau mompregnan lama saya tahu sih. Ya, habis lanjut. Oke, saya seorang ibu rumah tangga dan juga berbisnis. Oke, kalau di kantor saya dikenal sebagai seorang ibu direktur, kalau di rumah dikenal sebagai seorang ibu. Betul, ini. Oke, saat ini wirausaha saya mulai dari tahun 2016, Pak Ai. 2016 ya misalnya. Iya, dari 2016 melewati berbagai banyak hal. Oke. Sampai akhirnya bisa menjadikan sebuah kecintaan saya karena hobi saya tuh suka belajar. Suka belajar, kemudian bisa dibayar. Bisa dibayar. Dan menularkan lagi ke apa namanya itu anak-anak muda. Betul. Sekarang. Kan ada orang bilang pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Betul. Karena hobi saya itu adalah belajar. Gimana caranya dengan belajar ini saya bisa mendapatkan
impact dan juga bisa berbagi banyak hal. Betul. Iya. Oke. Itu mulia banget itu Miss. Ya. Oke, usia saya baru 17 tahun. Belum saya nanya loh. Itu belum ke arah situ. Maksudnya saya udah menebak nih, maunya menebak. Tapi ya udah 17 tahun Miss ya. 17 tahun Ada ditambah yang 15. Ya Miss ya, ini periang lah. Jangan account hanya angka-angka itu Miss ya. Dari 17 ke sisanya itu hanya angka, tapi periang saya lihat dari dulu memang ceria, memang Kan kita pinter seumuran Pak Ayah. banget. Seumuran anak saya kali. Kalau ngobrol sama Miss Ria ini memang nggak ada jedahnya, nanti lama banget, dan untuk lucu banget sih Miss ya. Tapi saya lanjut ke ininya Miss Ria ya, karena kita udah drop nih, biar gak saya ngobrolnya kadang melebar dengan Miss Ria kemana-mana karena saking pinternya ini narasumber saya. Apa momen dan pengalaman yang mendorong Anda untuk mendirikan Infinity Training Center? Ini menarik. Selain tadi dibicarakan bahwa itu adalah hobi yang mendatangkan uang, kemudian vokasi ini saya perhatiin itu menyalurkan ratusan ribuan tenaga kerja ke luar negeri juga, mendidik di sini kemudian menyalurkan. Itu gimana konsep? Nggak ribet itu Miss ya? Gimana sih konsep untuk anak-anak yang bisa keluar? Oke, jadi berbicara tentang penempatan para pekerja migran ke luar negeri ini, kita harus tunduk dalam aturan Pak Ai. Jadi ada PP 18 tahun 2017 itu yang menyatakan tentang perlindungan para pekerja migran Indonesia. Karena kan para pekerja migran ini adalah sebuah industri terbesar kedua setelah sektor migas yang memberikan devisa kepada negara. Jadi pejuang-pejuang devisa. Betul. Jadi saya mencetak pejuang devisa, di mana tagline-nya adalah berangkatnya jadi pekerja migran, pulangnya jadi juragan. Oh gitu konsep. Tuh, ketika Anda sudah kuliah di Infinity Training Center, itu jadi juragan loh konsepnya. Betul. Lanjut Miss Ria. Iya. Jadi hal yang mendorong saya untuk bisa mendirikan Infinity Training Center ini adalah ada panggilan hati untuk bisa berbuat. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan padamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu. Mulia sekali. Jadi ini adalah langkah kecil yang bisa saya lakukan di sepanjang hidup saya, bahwa dengan sektor pendidikan inilah saya bisa membangun negara saya. Dalam hal ini, kenapa sektor pendidikan? Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, Pak Ai. Kakek saya hanya seorang petani, bapak saya hanya seorang kuli bangunan, mama saya hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi saya meyakini bahwa dengan pendidikanlah yang bisa memotong rantai kemiskinan. Jadi dengan itulah saya berdedikasi dan meniatkan untuk bisa mencetak para pekerja migran ataupun orang-orang yang pengen studi ke luar negeri lewat wadah Infinity Training Center ini. Dan berubah kehidupan. Jadi tidak hanya mencetak mereka untuk bisa berinvestasi dalam pendidikan, tapi juga gimana caranya mereka bisa mendatangkan income dari apa yang mereka lakukan. Jadi lahirlah Infinity. Infinity itu kan tak terbatas ya. Konsepnya. Iya, konsepnya tak terbatas, tak terhingga. Nah, jadi to infinity and beyond. Jadi segala hal sesuatu itu bisa dilakukan ketika kita memang tidak pernah membatasi. Kan pendidikan ini luas cakupannya, tidak hanya mengajar dari orang nggak bisa jadi bisa, tapi kalau memang bisa membuat mereka dari tidak punya uang bisa menghasilkan uang, why not? Kan itu hierarkinya untuk sebagai seorang pengusaha. Gitu. Itu sudah mewakili sekali dari tujuannya, itu sangat mulia, Miss. Kemudian kita lanjut ke segmen kedua nih, Miss. Infinity Training Center. Bisa dijelaskan apa misi utama Infinity Training Center dan siapa target utama dari program-program yang ditawarkan? Oke. Ini ada nggak kecenderungan orang harus SMA dulu atau SMK dulu, atau justru memang orang-orang yang sudah kerja di industri pariwisata yang bisa diberangkatkan ke luar negeri gitu? Oke. Terima kasih Pak Ai. Jadi buat pemirsa Bali Media Podcast, jadi berbicara tentang program-program yang ditawarkan ini, ada berbagai departemen ya Pak Ai-nya. Karena di dalam Infinity Training Center ini kita ada LKP,
lembaga kursus. Kita ada LPK, lembaga pelatihan kerja, ada Infinity Kids juga, dan ada layanan konsultasi Dermatoglyphics Multiple Intelligence. Itu apa lagi itu? Itu bahasanya keren banget. Itu dermatologi, Dermatoglyphics dermatoglyphic, Multiple Intelligence. apa itu Miss Ria? Oke, jadi DMI ini, jadi di Infinity kita menyediakan layanan DMI test. Jadi tes sidik jari untuk mengukur potensi bawaan lahir atau dari faktor gen kita. Ini baru banget nih. Umur saya sudah 17. Berapa ya sekarang? Berapa ini sekarang? 17. 17 ya. Jadi 45 tahun saya nggak pernah dengar ini ada sebuah keilmuan seperti ini. Iya. Itu efek daripada pribadi orang untuk bekerja itu gimana? Dari Benar Pak Ai. Saya pernah selalu terngiang ya kata-kata dari mentor saya. Iya. Dilahirkan sebagai seorang miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau sampai mati masih jadi orang miskin itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup kita. Karena kita dikasih waktu Yes. untuk berubah. Betul. Kita terlahir sangat mulia sebagai seorang manusia pasti sudah dengan kelebihan yang dimiliki. Manusia makhluk paling sempurna. Betul. Harusnya bisa merubah diri. Betul. Dengan potensi-potensi ini kita bisa ketahui tidak hanya sekedar lewat faktor kehidupan. Kalau kita dalam hidup selalu dengar nak mulu keto. Nah itu konsep dari ngaden awak bisa. Betul. Depan anak yang ngadanin. Itu sudah mendarah daging di konsep. Itu ada yang tidak relevan nggak dari kehidupan Itu sekarang? yang menggelitik saya Pak Ai. Untuk bisa menemukan sebuah hal yang bisa diterima secara logika. Karena kan keilmuan ini terus berkembang. Betul. Dan manusia ini terus berevolusi. Tidak lagi anak-anak Gen Z sekarang, Pak Ai sudah menghadapi lah ya. Kalau dikasih jawaban nak muluk itu pasti rasa ingin tahunya besar dong. Apalagi ada Google, ChatGPT Betul. yang mereka cari. Cucoklogi mereka ya. Ya. Jadi sudah zaman internet ini kita udah nggak bisa Betul. mengolok-olok lagi. Itulah yang menjadi sebuah nilai jual dari Infinity bahwa kita tidak hanya sekadar menjual hal yang memang sudah dinormalisasi bahwa pendidikan itu dia harus fresh graduate lalu ini dan lain sebagainya. Tetapi kita ada dasar yang bisa diterima secara keilmuan dan kita pun sebagai orang tua zaman now nih, jadi bisa menerima semua segala sesuatu itu diterima secara logis. Karena pada dasarnya untuk kita bisa maju dan bisa merubah itu kan harus bisa diterima secara logika dan bisa didasarkan ada hal keilmuan. Itu kita berbicara di MI. Dan kenapa di Infinity kita ada departemen LKP, LPK. Ini beda-beda ya pemirsa Bali Media. Jadi LKP di Infinity Training Center itu adalah khusus mencetak calon pekerja migran Indonesia untuk siap ditempatkan di luar negeri. Dan LPK kita siapkan untuk calon siswa yang ingin meniti karirnya untuk bisa kuliah di luar negeri. Oke. Untuk CPMI di Infinity itu tiap negara memiliki aturan yang berbeda. Untuk negara Polandia minimal tamatan SD usia 18 sampai 50 tahun bisa kita berangkatkan ke Polandia. Oke. Untuk Infinity Kids konsep kita adalah menyediakan tenan-tenan soft skill, yang bisa mendukung karirnya putra-putri anak-anak yang ada. Kita menyediakan les public speaking, les calistung, robotik, modeling, semua hal yang memang disiapkan untuk potensi yang bisa dikembangkan untuk bisa dikuasai nantinya. Karena saya pribadi Pak Ai ya, saya bersepakat dengan sebuah kalimat bahwa pada akhirnya untuk kita bisa bertahan hidup, kita dengan menguasai satu skill saja kita bisa berkembang maju. Iya. Jadi berhubung dengan sidik jari di MI ini, apa sih hubungan antara seorang sukses di karir dengan sidik jari yang berbeda setiap manusia? Kan biarpun dia kembar, sidik jarinya berbeda. Itu gimana sih proses keilmuannya itu bis? Ini baru banget saya dengar. Oke, jadi khusus untuk pemirsa Bali Media podcast, berbicara tentang DMI ini adalah sebuah teori lama sebenarnya, tapi saat ini baru dikembangkan dan lagi hype. Jadi konsepnya adalah kita mengetes 10 jari kita. Semua jari. Ya, semua jari kita scan. Lalu kita kirim ke lab. Nanti dari lab akan keluar laporan. Laporan itu
satu kali seumur hidup kita. Itu kurang lebih sekitar 50-60 lembar. Jadi itu sudah melihat potensi kita, gaya belajar, cara kita bersosialisasi dan lain sebagainya. Itu Korelasi dari umur berapa sih sudah bisa minimal ketahuan? 3 tahun. Minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun. Semakin muda, semakin bagus itu untuk kita tahu. Betul. Okay. Karena dengan DMA ini kita bisa mapping kehidupan kita. Jadi kita tahu arah tujuan anak kita mau kemana dan seperti apa. Dan tentunya orang tua tidak perlu ribet lagi Pak Ai. Mau dibawa kemana dan disuruh ngapain anaknya. Sehingga kita sebagai orang tua, tahu nih les apa yang harus dikasih ke anak. Jadi tidak serta-merta menjadikan anak itu seperti yang orang tua mau. Iya benar. Dan kemarin-kemarin saya baca juga kan ada istilah everybody is unique. Yap. Itu mungkin dari sidik jari orang sudah terlahir dengan garis tangan masing-masing. Betul. Kemudian sekarang udah ada ilmunya, labnya, ilmu pastinya untuk itu. Betul ini sekali. Keren sekali ini kalau udah dari Jadi muda. buat pemirsa Bali Media Podcast yang mau get your DMI test, segera datang ke Infinity, dapat diskon 5% dari Miss Ria. Keren banget ini. Itu. Syaratnya Itu harus gunanya. subscribe ya. Iya benar, subscribe, like and comment and share kan. Bali Media Podcast. Nanti di screenshot dikirim ke adminnya Infinity. Keren Miss Ria, kolabnya kita. Kemudian ini ada pertanyaan juga yang terkumpul dari tim. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalankan lembaga ini? Bagaimana cara mengatasinya? Ini sering banget dalam dunia entrepreneurship, orang takut dengan tantangan atau ancaman, gitu kan. Susah banget mereka berpikir bahwa ancaman dan tantangan itu bagaimana bisa menjadi peluang kan gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya, Miss Ria? Kalau seandainya ada dalam bisnis. Kalau bicara tantangan, khusus untuk Bali Media Podcast, hari ini saya mau cerita. Silakan. Oke. Ya, Jujur nih Pak ya. Iya. Kalau orang hanya melihat ya Infinity sudah besar sekarang. Di belakangnya ada Miss Ria dan lain sebagainya ya Pak ya. Benar. Padahal sebenarnya kalau bicara tantangan itu jadi berkaca-kaca. Silakan Miss Ria, saya sudah tuangkan wine-nya Miss Ria. Jadi saya tahu apa akan terjadi kira-kira. Oke. Ya lanjut. Bagi orang yang tahu, Infinity ini lahir dengan penuh dedikasi dan air mata loh Pak Ai. 2 tahun yang lalu saya pernah menghadapi situasi yang cukup menguras emosi dan juga menguras mental saya Pak Ai. Saya sempat diviralkan oleh salah satu oknum yang diduga katanya saya menelantarkan para pekerja migran dan lain sebagainya. Padahal itu tidak sama sekali. Bagi saya selama panjang perjalanan karir saya mendirikan Infinity, itu adalah hal besar yang menurut saya memang benar ada di fase bawah sekali. Tapi hikmahnya adalah yang saya petik dari tantangan itu, the good purpose are not enough. Bahwa ternyata niat baik aja nggak cukup Pak Ai. Niat saya awalnya tuh bantu banyak orang tuh bisa merubah nasibnya, tapi ternyata dari 1.000 orang yang saya berangkatkan ada sekitar 10-11 orang itu yang tidak sesuai dengan apa harapannya. Padahal kita kasih modal buat berangkat, kita bantu semuanya, kita fasilitasi, tapi ternyata itu dieksploitasi secara, menurut saya dikemas dengan cara kurang apik, dan itu sampai viral dan semua orang tuh sampai nelponin nih Pak Ai. Iya. Tapi untuk orang-orang yang tahu saya seperti apa, ya dia tidak akan bicara bahwa berita itu benar. Tapi akhirnya saya selesaikan semuanya secara hukum yang ada di Indonesia, dan kan jadi nih Pak. Iya. Kayak kalau bicara orang bilang ini tantangan, saya tuh mau kasih tahu sama teman-teman semuanya bahwa di balik kesuksesan orang tuh pasti ada hal yang bisa membuat dia bisa berdiri sampai detik ini. Itu seperti apa? Dan saya bersyukur sampai detik ini dengan tantangan itu saya masih bisa tegak berdiri, masih tetap bisa lanjut, dan saya masih tetap bisa bantu banyak orang dengan program-program yang ada di Infinity, yaitu Miss Ria konsepnya itu tangan di atas. Pengen ini ngehuk karena tapi nggak bisa karena ini
podcast Miss Ria. Jadi saya nggak bisa nge-home. Karena Miss Ria. Infinity ini saya bangun dengan sense of belonging yang tinggi Pak Ai. Terlihat Jadi banget ketulusan saya tahu banget Miss Ria. gimana Niti dari awal sampai bisa seperti ini ngelewatin fase tantangan. Jadi ibarat saya sekarang punya anak, ngajarin anak saya itu dari dia duduk merangkak sampai dia bisa jalan kan sesekali dia jatuh. Terus dia bangkit lagi. Iya. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Intinya dengan niat yang tulus ingin membantu, itu pun juga ada kendala, ada tantangan. Ada yang bisa sampai berurusan dengan hukum, padahal niatnya bagus. Inilah jiwa-jiwa entrepreneur pemirsa. Ya, saya bisa senyum karena juga mengalami fase-fase sulit. Tapi Miss Ria ini Oh yang sampai ngerasain bawa uang 100.000 beli beli mantel Pak ya? nanti, yang bawa uang 100.000. nanti kembali ini host nanti. Saya di ini. Dulu Miss Ria. Ya, begitulah pemirsa perjalanan hidup seorang Miss Ria, roller coasternya, tapi beliau bisa melewati dengan baik, dengan bagus. Sekarang sudah meniti punya gedung baru Infinity. Lantai 3 di Sempidi dekat kantor Puspem. Kemudian sudah banyak sekali ribuan ke luar negeri, Australia, ke hampir. Makanya waktunya untuk podcast itu agak sulit dengan Miss Ria karena tiba-tiba kalau bengong sedikit di Australia, bengong sedikit di Turki, bengong sedikit di Eropa. Hostnya juga gitu nggak? Enggak, hostnya cuma kencing doang sih. Nanti podcastnya tutup. Host lagi liburan. Hostnya lagi liburan gitu, jadi tutup podcastnya. Ini tantangan saya merubah Miss Ria dari menangis ke tertawa itu sulit loh pemirsa, sulit banget. Itu kita lanjut Miss Ria ya. Maaf Miss Ria, silakan Miss Ria kalau mau nangis lagi. Tapi saya harus berlanjut ya Miss Ria ke segmen 3. Pro Bali Ambassador. Ini beda lagi nih. Pro Bali Ambassador. Jadi Miss Ria itu punya sebuah yayasan ya Miss Ria. Iya. Jadi namanya Pro Bali Ambassador. Sebagai founder Pro Bali Ambassador, apa inspirasi awal Anda untuk memulai inisiatif ini? Ini ada cowoknya nggak Pro Bali Ambassador? Ada dong. Ada dong, ya. Kayak pigeon gitu atau gitu? Betul. Ya, silakan. Pro Bali Ambassador adalah sebuah komunitas sosial yang saya dirikan dari tahun 2016. Sekarang sudah angkatan ke-8 juga, Pak Ai. Okay. Jadi tujuan didirikan Pro Bali Ambassador ini adalah sebagai wadah untuk bisa menciptakan anak-anak muda bisa berkarya, berbagi dan menginspirasi. Tetap tidak jauh dari dunia pendidikan Pak Ai ya. Itu ada harus jaga bagus gitu nggak? Iya. Konsep pemilihannya seperti konsep jaga bagus, abang none kayak gitu segala macam semuanya yang kita seleksi setiap tahunnya dan kita baru saja grand final untuk yang Pro Bali Ambassador 2025. Ini sudah keberapa berarti? Sudah ke-8. Wih. Ini itu baru real tidak ada muatan politik di dalamnya karena memang komunitas independen. Bahkan salah satu proyek kita di tahun 2019 itu sampai dapat award dari Satu Padu Indonesia karena waktu itu saya buat proyek di Desa Ban Karangasem yang bisa mengaliri belasan banjar karena kan di sana ada kesulitan untuk mendapatkan air. Jadi dari kita buat sumber air dengan 1.000 meter pipa kita bangun itu murni kita menggandeng para donatur-donatur yang kita ajak dan kita lakukan. Jadi kita punya program One Day to Serve. Jadi kita 1 bulan 1 kali mengunjungi lansia yang memang sebatang kara dan lain sebagainya. Kita serve mereka, kita hidup mereka dari pagi sampai sore. Jadi menghadirkan ruang kehidupan untuk bisa hadir di tengah mereka. Karena konsepnya adalah kalau kita tidak bisa membantu banyak orang, minimal kita bisa bantu 1 orang. Kalau nggak bisa bantu 1 orang, minimal bantu diri sendiri. Itu Pak Prabowo loh presiden kita yang ngomong nih. Jadi konsepnya udah masuk nih. Konsepnya sudah masuk, hierarkinya sudah tepat. Karena saya percaya Pak Ai, saya juga terinspirasi dalam setiap kegiatan saya itu dengan sebuah kalimat dari Saras Samuscaya yang menyatakan kita kini sewa ke Gunawidya Suksumanipun Risa kantone alit patut iragama taki-taki.
kalau di bahasa Indonesia kan masa muda adalah masa belajar. Itu luar biasa. Itu pemirsa, selain suara beliau merdu juga sudah pinter banget ya. Itu namanya maka kawin apa kawin aja? Maka kawin ya. Kawinnya beda Pak. Itu ulang lagi dong Miss. Yang tadi keren banget. Takining sewa ke Gunawidya. Durus sawire suka ban irago ngartia. Wawani mani Ini multi talentan banget ini Miss Ria. Multi talent banget nih Miss Ria. Luar biasa. Terus gimana konsep itu tadi? Konsepnya Pro Bali Ambassador ini kita cari anak-anak muda yang bisa melakukan kegiatan sosial, Pak. Jadi kita kan punya yayasan kan, kita pas ada profit, jadi CSR-nya ini kita memang kelola sendiri. Biasanya kita memang kelola sendiri, kita ada program bedah rumah dan juga One Day to Serve tadi. Kita memang fokus membantu bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Ini sponsor dari industri pariwisata atau pemerintahan atau gimana? Tidak ada. Kita komunitas independen. Ya. Tetapi kita menggandeng pemerintah kalau pemerintah berkenan, bahkan pengusaha seperti Pak Ayi segala macam. Kalau misalnya kita punya donatur bulanan yang setiap bulan dia menyisihkan 1 juta, ada yang 100.000 dan lain sebagainya. Siap dong ikut kita nanti Bali Media Podcast biar masuk di ranah itu juga. Bisa ini kita sudah gandeng tahun ke-8 ya? Ya, kita sudah angkatan ke-8. Tapi angkatan itu setiap angkatan setahun bukan? Setahun. Jadi 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Keren. Setahun menjabat selamanya menginspirasi. Kemudian apa saja program utama dari Pro Bali Ambassador sudah dijawab tadi kan? Ya. Dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Bali terutama generasi muda sudah juga terjawab pemirsa. Ini selain memberi di bidang vokasi juga memberi di bidang di Pro Bali Ambassador juga memberikan di bidang apa namanya istilahnya filantropi ya, dan mengedukasi masyarakat yang membutuhkan. Itu semua mulia sekali dari konsep ini, dari apa tadi ya, womanpreneur, mompreneur bisa menginspirasi ke seluruh Bali sebagai brand ambassador Bali, Pro Bali Ambassador. Keren. Ini masuk ke segmen keempat, Miss Ria. Iya. Kepemimpinan dan kontribusi. Oke. Dalam membangun 2 organisasi ini, apa nilai dan prinsip kepemimpinan yang selalu Miss Ria pegang? Iya. Kalau saya dalam menahkodai Infinity Training Center dan juga sebagai founder dari Pro Bali Ambassador itu adalah hal yang saya lakukan adalah menserve like our family, Pak. Jadi saya selalu konsepnya adalah melayani. Konsepnya dengan melayani, dengan memberi, kita pasti akan bisa menerima lebih banyak. Saya pernah baca ini suatu, jadi arti kehidupan ini to serve other and to do good. Yes. Itu sebenarnya konsepnya juga masuk itu. Jadi konsepnya adalah memang melayani. Karena saya agama Hindu, konsep ini kan sudah ada sebenarnya konsep yatnya. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau saya di kantor, ya saya sebagai seorang direktur. Tapi kalau di rumah, saya hanya seorang istri dari suami saya. Jadi egonya saya bagi-bagi. Jadi saya kalau sama anak-anak, ya peran saya sebagai seorang ibu. Oke, jadi tugasnya adalah memberikan cinta kasih yang full kepada anak-anak. Jadi bagi perannya dibagi kita. Dan saya bersyukur dengan suami pada konsepnya awal menikah, jadi saya tetap harus berekspresi kan, ini harus dengan komunikasi. Jadi udah dibagi gitu loh. Ini memang tantangan baru buat para wanita yang mau ke arah jenjang pernikahan. Jadi sedari awal dikonsepin bagi tugasnya itu. Tapi menambah nggak sih? Dari segi ibu-ibu sekarang beda konsep kan, dulu yang harus priayi di rumah di dapur aja, masak cuci segala macam saja. Sekarang memang pekerjaannya banyak banget. Betul. Jadi di luar rumah mengedukasi, mencari penghasilan, mengedukasi. Itu
ruwet gak sih? Ribet gak sih? Riwah gak sih? Kuncinya adalah di time management, Pak. Hmm. Jadi kalau saya memang rutin pagi jam 5 sampai jam 8.30 saya sebagai seorang ibu. Pagi bangun nyiapin makanan buat anak-anak, masak apa segala macam. Karena saya seorang mamprer jadi nggak ada ART ya. Nggak ada ART. Ngantar anak sekolah, setelah itu jam 8.30 saya langsung ke kantor. Mulai dari kantor jam 9, nanti jam 12 break time saya jemput anak. Habis itu pulang, ngedrop lagi di rumah, udah sama keluarga dari jam 1 sampai jam 5. Pulang ke rumah, bagi lagi perannya, nyiapin makan apa segala macam semuanya. Kalau diundang kayak sekarang ini, udah tak siapin dulu. Udah ngomong duluan gitu. Nanti jam 9 anak-anak sudah tidur, breakdown lagi nih, review report apa dan segala macam semuanya. Kadang jam 11.30, jam 12 udah istirahat, begitu seterusnya. Ini merubah kepribadian nggak? Jadi kepribadian ganda, double ganda, triple ganda, bukan ya? Bukan. Kalau kita berbicara tentang kepribadian itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan happy. Kita cenderung puas. Jadi istirahatnya pun deep banget gitu. Jadi tidurnya pun lelap. Bener. Dan berkualitas. Berarti nggak sempat. Kualitas tidur itu kan tidak dinilai dari seberapa banyak jam kita istirahat, tapi seberapa banyak kualitas tidur itu kita benar-benar istirahat. Ngorok pengaruh nggak sih itu tidur dalam? Kalau ngorok nggak? Nanti saya cek keilmuannya. Jadi kalau udah sama saya harus cek dulu keilmuannya. Benar. Tidak pakai cocokologi sama beliau, harus keilmuannya, jurnalnya lengkap segala macam baru dibicarakan. Mohon maaf Pak Ayah, tidak ditangguhkan. Ditangguhkan berarti dulu. Sorry ada juk-juk sedikit dengan beliau ini, yang keilmuannya udah di bidangnya banget, sudah profesional banget di bidangnya. Kemudian segmen keempat kita lanjut ini, ada poin yang disiapkan pertanyaan sama tim, bagaimana Anda melihat peran Bali nih? Peran Bali dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Miss Ria ini udah traveling mungkin hanya Ukraina yang belum ya? Kena bom saya. Jadi itu beliau ini melihat edukasi di berbagai negara maju tentunya. Itu sebisa mungkin bisa diaplikasikan mulai dari Bali dulu, mungkin Indonesia. Apa yang Miss Ria lihat di luar yang bisa diaplikasikan di Bali? Atau pengennya Bali seperti apa? Itu edukasi, pendidikan. Kalau bicara tentang harapan, pasti harapan saya besar Pak Ian. Karena berbicara tentang pendidikan ini tidak hanya sekedar sektor, tapi saya melihatnya sebagai sebuah industri. Jadi ketika edukasi ini dilihat sebagai sebuah industri, bahwa semuanya yang terjadi dalam dunia ini, ekosistemnya itu dari pendidikan. Setuju sekali. Orang bisa punya duit, awalnya itu dari pendidikan. Pendidikan itu kan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu Pak, tapi ini bisa jadi sebuah ekosistemnya tuh ya memang dari industri pendidikan. Saya belajar dari Australia lah ya, negara yang paling dekat dari Bali, dari Indonesia. Kalau di sana yang saya pelajari, apa yang dibutuhkan oleh kemajuan sebuah bangsa itu muaranya itu dari pendidikan. Harapan saya nanti pemerintah kita ataupun kawan-kawan kita yang duduk sebagai wakil rakyat, baik itu di legislatif, yudikatif, eksekutif semuanya, memang benar-benar menjadikan pendidikan ini adalah sebagai hal yang memang dititik beratkan untuk bisa membawa Indonesia ini jadi Indonesia maju. Tidak hanya jadi negara berkembang. Kebutuhannya apa, kemudian juga peka terhadap kebutuhan zaman, dan bisa dinamis dan adaptif tentunya. Biar gak pendidikan mencetak pengangguran. Betul. Itu yang terjadi saya lihat. Betul sekali. Kan kayak sekarang kan vocational school. Infinity ini kan adalah salah satu vocational school. Jadi gimana kita mengutamakan soft skill untuk anak-anak itu bisa berdaya saing dan bisa bertahan hidup. Itulah sebabnya kenapa saya fokus untuk lebih ke potensi anak-anak. Tujuannya adalah toh ujung-ujungnya kita akan hidup pada satu skill yang kita miliki. Setuju sekali. Harapannya tenaga pendidik dalam hal ini guru, instruktur atau pengajar fokus mengembangkan potensi anak tanpa mendowngradekan kelemahannya. Setuju sekali. Jadi guru ini tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga dengan kekurangan peserta didik
ini bisa dicarikan solusi. Jadi fokusnya adalah ke KDI kita bilang. Apa itu KDI? Key Development Indicator. Oke. Iya. Jadi kalau kita kerja, kita kan pasti tolak ukur Pak Ai sama tim karyawan pasti KPI kan, Key Performance Indicator. Iya. Tetapi kalau Ria menerapkannya adalah motorik, motorik halus segala macam itu penting. Tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah KDI ini, Key Development Indicator. Sejauh mana anak-anak ini bisa mengikuti the real life. Biar gak ngambang pendidikan ya, bener-bener setelah itu dipakai. Jadi purpose-nya jelas, tujuannya jelas. Berarti ini regulasi, ya pemegang regulasi kebijakan yang ketiga tadi, yudikatif, eksekutif, sama siapa tadi? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus bisa melihat ini sebagai sebuah apa ya? Kalau orang kan melihat, kalau saya melihat Pak ya, orang kan melihatnya bisnis pendidikan itu tidak terlalu seksi. Di Bali kan yang paling seksi itu pasti sektor pariwisata, segala macam semuanya kan gitu. Tapi kalau dari Ria sendiri melihat edukasi ini adalah bisnis yang seksi Pak. Selain mengedukasi, memberi juga di bidang bisnis yang seksi. Iya. Karena ini kan keberlanjutan, manusia perlu dididik selama hidupnya. Pas. Dan juga setiap manusia perlu pendidikan untuk upgrade kehidupan. Iya, betul. Iya, benar-benar. Itulah yang membuat saya dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 belum pernah kepikiran putus sekolah. Long life education ya konsepnya. Ya bahkan saat ini kan seperti yang Mbak bilang tadi, saya fokus banget cari gelar-gelar non akademik ya. Apa sih gelar yang sekarang sudah melekat di Miss Ria selain sarjana pendidikan ada SPD? Ya, saya seorang sarjana pendidikan, S1 saya pendidikan, S2 saya ilmu komunikasi. Kemudian S3 saya manajemen SDM. Manajemen SDM. Iya. Benar-benar kalau gelar profesional akademiknya, ya saya juga seorang coach. Iya. Jadi profesional coach yang memang fokusnya di karir coach, dan juga seorang konsultan juga, saya seorang independent konsultan. Yang certified juga. Iya, sudah Sertifikat certified lagi. Hipnoterapi dan lain sebagainya. Jadi kalau tak tulis, kayaknya sama beliau kalau kita duduk 15 menit tanpa bicara, beliau tahu isi kepala kita. Oke, Miss Ria. Itu nerawang namanya. Bukan, itu kembali kalau cocokologi nggak mau saya gitu lagi ya. Ini segmen kelima, Miss Ria. Kita ke tips dan pesan inspiratif. Ini sudah mengarah ke tips dan pesan inspiratif untuk pendengar yang ingin terjun ke dunia pelatihan atau memulai inisiatif serupa di dunia vokasi pendidikan, vokasi industri pendidikan vokasi. Apa saran seorang Miss Ria yang sudah berapa tahun nih sudah menjalani bisnis ini? 2016 hampir 8 tahun juga. 8 tahun juga ya. 8 tahun juga. Karena sebenarnya semua sudah dalam mapping Pak Ai. Yeah. Jadi kalau saya konsepnya segala sesuatu itu tetap dengan planning, tapi saya mitigasi resiko. Harus seperti apa? Ini juga untuk pemirsa Bali Media Podcast. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun jatuhnya di antara bintang-bintang. Itu keren. Itu dari Bapak Insinyur Soekarno juga ya kan? Iya. Dari presiden kita yang pertama. Betul. Jadi dengan menggantungkannya itu kita pasti sudah berpikir. Hobi kita apa, suka kita apa, dibuatin blueprint kehidupan. Jadi nggak cuma seorang arsitek aja punya blueprint, kita pun juga sebagai seorang manusia yang hidup, apalagi sebagai seorang owner, founder, pelaku usaha, kita juga harus punya blueprint. Berarti suksesnya ini, bisnis ini by design. By design. Setuju sekali. Jadi kan memang benar kita learning by doing ya. Bener. Kita belajar dari pengalaman, studi empiris kalau bahasa akademisnya. Studi empiris, kita belajar dari pengalaman. Tetapi pada dasarnya segala sesuatu itu harus kita mitigasi semuanya. Kalau saya analogikan sekarang, berjalanan jauh menggunakan Google Map lebih terarah daripada tidak gitu kan. Bisa udah tahu macetnya di mana, harus lewat peta mana dan lain sebagainya, gitu, kayak gitu. Jadi konsepnya success by design,
bikin dulu proposal bisnisnya, analisa SWOT, analisa analisa yang lain, betul, baru jalanin. Kalau bila perlu cari konsultan seperti Miss Ria dulu. Ini Miss, saya punya program kayak gini, kira-kira jalan nggak sih? Jadi menanyakan ke yang lebih tahu. Kemudian baru ngimprove. Ya, karena anak-anak Gen Z sekarang sukanya by design, visualisasi. Jadi apa yang dimau harus tervisualisasikan. Beda kalau zaman dulu, karena kan ilmu pengetahuan ini terus berkembang, Pak Ai. Kalau zaman dulu kan tidak ada, maaf ya, sedikit orang yang mengarahkan dan lain sebagainya. Tapi anak-anak sekarang kita lihat ya, terutama generasi Z sekarang ini, dari milenial, generasi Z, segala macam semuanya, ya semuanya tuh harus by design. Kalau anak-anak muda sekarang ngelakuin sesuatu, dapat apa, baru mau ngelakuin kan? Masih akal. Bener. Jadi otomatis kita, seperti tadi yang tak jelaskan tadi, karena Infinity Training Center ini adalah sektornya memang di education industry, jadi kita harus tahu dulu desain seperti apa. Itu baru buat engagement dan closingnya kita tuh bisa diterima. Kalau misalnya seperti itu ketinggalan zaman nanti kita, Pak. Betul. Ketinggalan zaman nanti jatuh baru kita belajar, kan sama seperti dengan adanya podcast ini kan kita belajar. Betul, ini edukasi kan. Ya, jadi belajar ya. Belajar. Ya syukurnya saya orangnya senang belajar. Maka kalau ditelepon sama Pak Ai, nggak ada alasan untuk nolak. Tapi waktu itu masih di Timur Tengah kayaknya. Saya telepon. Dan ini luar biasa banget, waktunya mau datang nih Miss Ria, walaupun Miss Ria memang bidangnya, kesibukan Miss Ria yang padat ini sebenarnya yang membuat saya bisa berterima kasih biar datang ke Bali Medan Podcast. Akan memberikan nuansa yang berbeda, karena setiap aura, setiap orang kan punya keunikan nih, kan dari sidik jari kan. Jadi keunikan Miss Ria diperlukan di meja ini. Gitu nggak sih? Ini segmen ke-5 Miss Ria yang pertanyaan yang kita siapkan. Kenapa saya siapkan tulisan begini? Karena otak saya nggak sekuat otak Ria ngingatnya. Jadi biar nggak terlalu panjang kali lebar, luas jadinya pembicaraan kita, saya fokusin ke sini. Apa harapan Miss Ria ke depan, baik untuk Infinity Training Center, Pro Bali Ambassador, maupun peran Anda sebagai seorang pemimpin di perusahaan dan ibu rumah tangga untuk mendidik anak di rumah. Jadi ini kombinasi harapan. Ya. Miss Ria, silakan. Oke. Harapan saya sangat sederhana, Pak Ai. Semasih hidup, saya biar bisa berkarya dan juga bisa mengaktualisasikan diri saya. Infinity bisa dikenal tidak hanya sebagai seorang vokasi, who knows 10-15 tahun ke depan Infinity akan punya TK, SD, SMP, perguruan tinggi ke depannya. Dan Pro Bali Ambassador tidak hanya jadi Pro Bali Ambassador saja, tetapi bisa jadi Pro Jawa Ambassador, Pro Kalimantan Ambassador. Jadi satu kesatuan. Dan harapan saya sebagai seorang ibu, saya bisa menemani anak-anak saya untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan potensinya mereka. Luar biasa. Ini by design semua. Dan kita bisa lihat dan saksikan. Kalau by design arahnya jelas banget kan. Jadi kalau pun nyamping-nyamping dikit-dikit bisa diarahkan, pasti bisa diarah. Nyamping-nyamping dikit untuk, analoginya seperti naik gunung, Pak Ai. Betul. Jadi naik gunung harus kan ada lagunya. Apa itu lagunya? Kiri kanan kulihat saja banyak hijau, pohon cemara. Kan naik ke puncak gunung. Bener. Jadi harus ada juga jurang-jurangnya. Jeda lah. Oke, kayak hari ini nih saya dari jam 1 siang sampai jam 6 sore sebelum datang ke podcast tidur, istirahat. Harus ada jeda gitu misalnya kehidupan. Tapi memang kalau sudah mappingnya sangat jelas, ngikutinnya juga lebih gampang. Betul. Miss Ria, ini kita siapkan pertanyaan juga dari tim sama netizen nih, udah boleh masuk di live kita. Bagaimana cara bekerja ke luar negeri? Prosesnya seperti apa sih, Miss? Banyak banget yang mungkin pengen ini ke luar negeri untuk bekerja. Prosesnya harus kuliah dulu atau gimana? Oke, jadi bicara tentang proses keberangkatan bekerja ke luar negeri ini, prosesnya yang pertama pasti harus sesuai dengan syarat dan ketentuan. Karena setiap negara kan beda-beda, Pak Ai. Jadi untuk saat ini di Infinity Training Center kita punya demand letter itu dari negara Polandia, Eropa.
Polandia. Dan semua itu job kita tuh legal resmi. Oke. Dan berdasarkan SIP 2MI. Apa Kita itu? ada surat izin perekrutan para pekerja migran. Itu dasar kita bisa merekrut kemana-mana. Karena kita itu proses penempatan yang dilakukan di Infinity ini legal di Indonesia dan juga legal di negara tujuan. Karena di main letter kita disahkan dan diketahui oleh KBRI setempat. Oke, sekarang kan banyak banget nih mafia-mafia Nah, itu. yang mafia-mafia atau calo-calo pekerja migran dan lain sebagainya. Nah, khusus di Infinity kita amat menjaga seperti itu. Karena mau tidurnya nyenyak. Iya. Jadi biar nggak tersandung hal yang berlawanan dengan hukum dan lain sebagainya karena sudah sesuai dengan aturannya. Dan mengenai proses, pastikan teman-teman untuk negara Polandia itu usianya 18 sampai 50 tahun. Oke. Sehat jasmani dan rohani. English in any level. We are accepted untuk semua orang karena untuk pekerjaan di negara Polandia itu adalah tidak membutuhkan skill kemampuan bahasa Inggris yang dijadikan not mandatory. Yang penting bisa kerja karena di sana kan pekerjaannya lebih ke cook helper, kemudian juga tukang cat, konstruksi, food processing, ID logistik atau general workers kita bilangnya, lebih ke packing dan lain sebagainya. Jadi kemudian syaratnya harus ada punya modal untuk biaya keberangkatan, karena proses yang Ria lakukan di Infinity ini adalah P2P. Proses penempatan itu ada G2G, government to government, seperti negara Jerman, Korea itu konsepnya G2G. Pemerintah. Kemudian ada P2P, perusahaan dengan perusahaan atau B2B lah istilahnya. Jadi agensi kita yang di Indonesia bekerja sama dengan agensi di Polandia. Jadi sistem untuk Polandia ini seperti outsourcing, Pak. Jadi calon pekerja migran ini adalah karyawan dari perusahaan kita yang di Polandia, bukan direct ke user. Jadi itu untuk jadi untuk negara Polandia konsepnya seperti itu. Jadi semuanya dilayanin karena tidak ada direct. Kalau untuk ke Dubai, anak-anak bisa nih direct ke hotel, langsung melamar ke HRD-nya. Jadi mereka langsung jadi karyawan dari hotel tersebut. Karena setiap negara memiliki kebijakan tersendiri untuk orang itu bisa masuk ke negaranya. Kemudian kalau Australia, konsepnya adalah menggunakan kita bantu anak-anak itu jadi murid di Australia melalui visa student atau WHV, Working Holiday Visa, atau visa 482 itu adalah professional skills. Jadi karena negara Australia dan Indonesia itu tidak ada perjanjian bilateral untuk kerjasama pekerja migran, jadi tidak seperti konsep ke negara Polandia. Makanya alur proses inilah yang Ria lakukan di Infinity. Jadi ketika Ria melakukan proses perekrutan untuk pekerja migran, mereka harus paham dulu alur prosesnya, nggak serta-merta uang. Jadi mau dia baunya banyak uang, terus dia mau misalnya kita bilang biar bisa dipercepat dan lain sebagainya. Infinity tidak pernah mengiming-imingi orang cepat berangkat, Pak. Sesuai harus dengan proses. Harus sesuai dengan alur proses dan bayarnya pun sesuai dengan proses. Tidak bisa bayar di depan semua dan segala macam tuh, maaf tidak bisa. Karena Ria juga punya visi misi tersendiri, Pak Ai. Pengen sekali mengedukasi karena kan marak banget ya penipuan untuk nipu pekerja migran dan lain sebagainya. Kalau di Infinity dipastikan semuanya transparan. Karena konsep pembayarannya pun jelas. Mana mereka bayar untuk sekolah, mana alur proses keberangkatan, dan mana biar agensi untuk ke Polandia ataupun ke Dubai dan lain sebagainya. Jadi kita udah sesuai dengan pos-posnya. Jadi makanya kalau orang nanya berapa sih bayar ke Polandia, berapa sih bayar ke Australia, jadi base tergantung dari keperluan mereka. Jadi nggak bisa di total globalnya berapa, nggak bisa. Karena itu kan contoh kata orang ya, kalau rata-rata modal yang dibutuhkan untuk ke Polandia itu 60-70. Itu nggak semuanya profit kita loh Pak Ai, karena itu udah termasuk tiketnya mereka, biaya visanya mereka dan lain sebagainya, itu juga sudah termasuk di mereka. Kalau untuk Polandia itu biaya kursusnya 9 juta. Kalau untuk biaya yang mereka butuhkan modal mereka sendiri itu mulai dari 2.600 US dollar sampai 3.600 US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 40 sampai 50 jutaan. Kemudian juga agen fee PT di Indonesianya itu 10 juta rupiah.
Oke, jadi tidak. semuanya udah di cover, mereka tinggal yang lainnya paling mereka siapin untuk isi koper dan lain. Itu kontrak berapa tahun atau setahun berapa bulan? diperpanjang. Setahun diperpanjang. Jadi mau 5 tahun, 10 tahun itu bisa banget mereka di luar negeri. Dan untuk average gaji yang mereka terima itu rata-rata mulai dari 15 juta sampai 60 juta itu bisa sebulan. Karena untuk Polandia, more hour you work, more money you get. Karena dihitungnya per jam, Per Pak. jam ya di luar. Per jam gajinya di luar. Jadi kalau nggak kerja ya nggak dapet uang. Jadi kayak sistem kerjanya memang dibuat, sistem pemerintahnya di sana memang per jam. Jadi lebih fair aja. Kalau kerjanya bagus dia dikasih extra hour. Tapi di kontrak tetap minimal 8 jam kerja itu tetap Pak Ai. Tapi kalau misalnya kerjanya bagus, dia telaten dan bisa memberikan kontribusi yang besar kepada company, dia dapatnya lebih banyak. Dapatnya lebih banyak jam kerjanya. Kayak kemarin itu pemecah rekor salah satu kandidat kita, memang high season 1 bulan dia hampir nggak dapat libur dan memang nggak mau ngambil libur, kerjanya 14 sampai 16 jam itu hampir dapatnya anak umur 19 tahun, itu dapat 42 juta kalau 42 juta per bulan. Yes. Tipes gak? Karena dia happy, enjoy, dan mudah ya. mudah gitu. Karena kalau di Infinity nggak akan diiming-iming gaji puluhan juta. Kalau Ria pasti selalu bilang berapa sih gaji di Polandia? Ya 15 juta gitu. Kalau di UMK kita di daerah kita itu kan udah 4-5 kali lipat UMK kita kan ya. 2,5-3 juta itu berapa kali sudah? Iya, apalagi anak-anak fresh graduate yang banyak. Masih perlu pengalaman. Betul sekali. Keren, Dan keren. itu honestly teman-teman pemirsa Bali Media Podcast, kalau di Infinity niche market kita beda-beda per departemen. Untuk Infinity Kids kita memang niche marketnya memang anak-anak muda, anak-anak baru usia 4 tahun, 5 tahun sampai usia 12 tahun. Kalau di Infinity-nya itu start dari usia 18 tahun. Mau dia fresh graduate, lulusan S1 dan lain sebagainya, itu kita benar-benar bisa siapkan mereka. Dan di Infinity juga kita menyiapkan yang namanya PTE Preparation Class. Itu apa lagi? The one and only tes PTE Center setara dengan IELTS. Oke, jadi kan setara dengan tes IELTS untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Dan di Infinity kita adalah lembaga yang menyediakan PTE Preparation Class, kemudian juga preparing untuk translate dokumen. Kan sekarang udah mau pembukaan soalnya untuk WHV 2025 ke Australia. Sekarang orang-orang udah mulai translate dokumen ijazah dan lain sebagainya, kita sediakan di Infinity. Itulah sebabnya tadi Miss Ria bilang di Infinity ini adalah kita bangun ekosistem education industry. Palu gada. Dari A sampai Z, hulu ke hilir ya kan. Yang berkait dengan edukasi. Kita semua siapkan di Infinity Training Center. Karena Infinity Training Center, we are the future. Kita adalah masa depan. Masa depan. Jadi baru kecil sudah di mapping, udah di grand design. Oke, kalau nggak kemampuan bahasa Inggrisnya nggak oke, masih bisa tetap kerja ke luar negeri, Polandia yang dituju. Baik, kan kita masa depan, Pak. Di coaching. Nah, selain Polandia ini negara-negara yang dituju oleh Infinity Training Center kayaknya Australia, Polandia, apalagi sih negara? Oke, kalau Turki kita jobnya seasonal. Ya, jadi seasonal. Seasonal musiman kan. Kayak kalau Polandia itu rutin reguler. Oke, Australia juga sama. Boleh kita bilang dia seasonal karena kebanyakan base programnya kita adalah preparation untuk bisa dapetin WHV buat anak-anak. Seperti itu. Terus Dubai fokusnya di hotelier, sama juga rekrutnya jadi beda-beda. Kalau Dubai kita open rekrutmennya dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Keberangkatannya udah dari bulan September sampai Desember. Kemudian kalau Turki kita rekrutmennya dari bulan Oktober sampai bulan Januari, keberangkatannya dari Februari sampai Juni. Jadi semua divisi penempatannya ini udah punya alurnya. Jadi kerjanya nggak habis-habis, Pak. Jadi setiap bulan, waktu segala macam semuanya sudah terdesain seperti itu. Iya. Tidak terasa pemirsa, kita sudah ke segmen penutup, Miss Ria. Kalau ini sama Miss Ria ini nge-flow bicaraannya karena di bidangnya banget, profesional banget, bertahun-tahun. Hafal banget ya, jadwal-jadwal kemana-kemananya, pertanyaan
Sekarang ke segmen penutup pemirsa, bagaimana cara pendengar yang tertarik dapat terhubung dengan Miss Ria atau mengikuti program yang Miss Ria kelola sekarang? Bagaimana bisa terhubung? Kemana alamatnya? Oke. Mungkin, ya. Oke, untuk pemirsa Bali Media Podcast yang mau mengunjungi kantor kita, itu kita punya Infinity Information Center, itu tempatnya di Jalan Raya Sempidi nomor 40, persis di depan pusat pemerintahan Kabupaten Badung di pintu utama, itu adalah kantor pemasarannya Infinity. Dan untuk gedung kampusnya, seperti yang sudah disampaikan Pak Rai di awal, kita baru habis peresmian gedung kampus yang baru. Itu tempatnya di Jalan Taman Sari, Banjar Umo Gunung, Sempidi, Mengwi Badung juga. Jadi untuk informasi dan pendaftaran, silakan teman-teman follow akun sosial medianya di Infinity Training Center dan Infinity Information Center di TikTok, di Facebook. Kemudian di Instagram, teman-teman juga bisa follow, bisa DM untuk informasi dan pendaftaran. Jadi pastikan teman-teman mengetahui seluruh informasinya secara utuh, karena Infinity Training Center, we are the future. Terima kasih, luar biasa. Om Santi 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 Om.